Pada bagian ini, kita akan mendemonstrasikan konsep tipe value dan tipe reference. Seperti kita ketahui bahwa integer merupakan tipe value. Artinya, pada saat kita mendeklar A sama dengan 10 dan B sama dengan A, artinya nilai A yang diberikan kepada nilai B, bukan alamat memori dari A. Sehingga, jika nilai B kita ubah, dan kita tuliskan nilai A dan nilai B akan bernilai beda. Di sini berikan B, A, B. Kita lihat nilai A dan nilai B berbeda. Padahal nilai B awalnya kita beri nilai yang sama dengan nilai A. Karena integer merupakan tipe value, maka value-nya yang diassign ke variabel yang berbeda. Hasilnya akan berbeda jika kita bekerja dengan array. Di sini saya punya array yang isinya 1, 3, 5. Kemudian saya buat array kedua yang nilainya saya gunakan dari array yang pertama. Kemudian di array kedua saya coba ubah nilainya di indeks pertama dari nilai 1 menjadi nilai 0. Nah, lalu kita print hasilnya. Array 2. Di sini kita tulis. Nah, karena array merupakan tipe reference, maka ketika kita mengassign array 2 sama dengan array 1, maka yang terjadi sebenarnya adalah array 2 akan merujuk ke suatu alamat memori di mana array 1 berada. Sehingga ketika kita melakukan perubahan array 2 sama dengan 0, indeks ke 0-nya nilainya 0, maka otomatis nilai indeks ke 0 pada array pertama juga akan berubah. Karena pada dasarnya array 1 dan array 2 merujuk pada alamat memori yang sama. Perhatikan, array 1 indeks ke 0 nilainya 0, array 2 indeks ke 0 nilainya 0. Ini yang dimaksud dengan tipe reference atau passing parameter by reference. Inilah perbedaan tipe value dan tipe reference. Nah, berikutnya juga kita akan lihat selain tipe value dan tipe reference adalah passing by value dan passing by reference. Di sini saya punya fungsi yang bernama increment, akan menerima suatu angka, dan angka tersebut akan dijumlahkan dengan misalnya 10. Oke. Dan saya memiliki kelas person di sini, yang mana memiliki atribut public integer age. Nah, saya juga memiliki fungsi kedua, yaitu fungsi membuat tua atau make old, dengan parameter masukan berupa objek person. Kita jumlahkan dengan 10. Nah, yang pertama kita punya fungsi
di mana inputnya adalah tipe value, dan fungsi yang kedua inputnya adalah tipe reference. Sekarang kita akan melihat bagaimana behavior dari kedua fungsi ini. Saya punya number 5, lalu kita increment dengan suatu fungsi. Lalu saya punya kelas person berumur age sama dengan 29. Kita gunakan fungsi makeOld menambah tua dengan parameter masukan person. Lalu di akhir kita lakukan print untuk menguji nilai dari variabel tersebut. Di sini kita tulis number. Di sini kita tulis person.age. Kita jalankan program. Perhatikan, untuk fungsi yang bertipe passing by value, yaitu increment, ketika nilai var number bernilai 5 dan kita kenakan fungsi increment 5, namun setelah kita print hasilnya, nilai number tetaplah 5 karena perubahan nilai number terjadi pada scope yang berbeda dari variabel number. Variabel number akan bernilai 15, 5 tambah 10 hanya pada scope ini, fungsi increment. Ketika dia berada di luar fungsi increment, maka nilainya akan tetap. Berbeda behaviornya ketika kita menggunakan fungsi yang menggunakan passing value by reference, misalnya yang makeOld. Di fungsi makeOld, input dari fungsi yaitu person, age-nya akan kita tambahkan dengan 10. Sehingga pada saat kita panggil fungsi makeOld dan memasukkan nilai person, age 29 akan ditambahkan 10 menjadi 39. Dan pada saat kita mengakses nilai age di luar fungsi makeOld, karena person tipenya reference, nilainya telah berubah. Inilah perbedaan dari konsep tipe value dan tipe reference maupun fungsi yang passing value dan passing by reference. Terima kasih sudah mengikuti sesi kali ini materi tentang tipe non-primitif pada C# dan .NET Framework.